Nah, maka tema kita hari ini pun kita bukakan itu terkait dengan mind renovation, gitu ya. Karena seluruh keberadaan dan perilaku kita dimulai dari pikiran kita. Maka mari kita sama-sama siapkan diri, berharap Tuhan memakai acara ini untuk memperlengkapi warga UI, baik kita karyawan dosen maupun juga mahasiswa, untuk semakin mindful di dalam segala realitas kehidupan kita. Berdoa memulai acara serangkaian kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan melimpahkan kami. Di tengah-tengah ada begitu banyak pergumulan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan melalui hari ini untuk dapat menikmati akan yang Tuhan izinkan untuk Tuhan pada kesempatan yang ini kami bersama-sama mau melengkapi kembali akan pembelajaran ataupun bersama-sama mendalami akan mindfulness. Dialah Tuhan yang pimpin sertai sehingga materi ini juga dapat semakin membentuk kami, semakin membentuk mentalitas kami dan bahkan memberikan kami kekuatan untuk dapat bersikap benar di dalam segala realitas hidup yang kami hadapi, baik itu menyenangkan kami ataupun tidak menyenangkan. Di tengah-tengah mungkin ada begitu banyak emosi negatif yang kerap muncul dalam diri kami karena kami tidak mampu menerima realitas hidup yang terjadi baik itu di sekitar kami maupun juga dalam diri kami sendiri. Untuk itu berkati Mbak Jessica yang akan menyampaikan materi, bila kiranya acara ini benar-benar Tuhan pakai menjadi acara yang dapat menyegarkan kami dan memperlengkapi kami. Dan setiap materi yang telah disiapkan juga oleh Mbak Jessica, Tuhan berkati supaya materi ini juga relate dengan kebutuhan dari setiap kami yang hadir dalam pertemuan dan kesempatan kali ini. Dan kami juga mohon berkati jaringan internet kami ya Tuhan, karena kami sangat butuh kekuatan daripada Tuhan untuk mengurapi benda-benda mati ini menjadi media yang mempermudah kami dalam melangsungkan aktivitas acara kami di beberapa waktu ke depan. Untuk itu kami serahkan semuanya kami yang hadir di tempat kami masing-masing dan setiap orang-orang yang Tuhan panggil melayani kami di dalam media online ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom, selamat siang. Dalam kesempatan ini kita bersyukur jikalau Tuhan kembali menghadirkan sebuah acara yang kami rindukan, dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih tenang, begitu ya, lebih mindful, dan bahkan bukan tidak mungkin ada sesuatu yang berubah dari mindset kita untuk akhirnya aura-aura negatif itu dapat kita hadapi, bukan menyingkirkannya, tapi menghadapinya, gitu ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, jikalau di mindful yang pertama kita masih tahap perkenalan, begitu ya, dan mungkin banyak juga permintaan, kok gerakannya nggak banyak, begitu ya. Hari ini juga nggak akan banyak, gitu, karena kondisi kita terbatas, tapi sesudah dari acara ini, kami berharap kita udah mulai step by step menerapkannya. Ya, ingat mindful itu bukan aktivitas meditasi, bukan aktivitas yoga, nanti mungkin sedikit juga ada disinggung oleh Mbak Jessica, supaya kita melihat bahwa nggak mesti luangkan waktu khusus begitu, enggak, tapi ketika kita makan, ketika kita mau tidur, ketika kita melakukan beberapa hal, kita mindful, kita sadar, atau sering disebut dengan here and now, begitu ya, kita sadar di momen tersebut dan dengan sengaja untuk melakukannya. Ketika kita makan, kita menikmati apa yang kita makan, bahkan kita tahu sumbernya dari mana, begitu ya. Bahkan kalorinya kita tahu, supaya ketika kita mengunyahnya itu dengan lambat, gitu ya. Secara mungkin kadang-kadang kita makan aja terburu-buru, sehingga kita tidak menikmati mindful dari makanan yang kita makan, begitu. Dan mungkin ketika kita mau tidur, kemarin sih juga ya ada pertanyaan, gimana supaya kita cepat tidur, begitu ya. Ya gampang sebenarnya gitu ya, tinggalkan semua gadget dan kita coba untuk refleks dalam diri kita dan mencoba menikmati apa yang sudah kita lakukan dan masuk dalam alam tidur kita, begitu. Dan kadang-kadang kita merasa emosi bukanlah emosi itu kayak masalah terbesar ya, apalagi kita orang UKI, jujur-jujuran, apalagi orang sebangsa saya begitu ya, orang kita Batak nih kerap emosi itu kurang dapat kita olah. Emosi itu nggak jahat rekan-rekan ya, tapi emosi itu sebenarnya bisa menolong kita untuk lebih bisa berelasi dengan orang lain. Itu tuh hari ini tuh kita akan bahas beberapa emosi negatif
bagaimana akhirnya mengubahnya menjadi positif. Kita nggak bisa mengubah semuanya, tapi kita akan belajar bagaimana mengelolanya, gitu ya. Terus nanti juga kita akan belajar beberapa hal bagaimana here and now begitu ya, aware terhadap diri kita. Yang jelas sih Mbak Jessica lebih katam ya nggak Mbak Jess? Mungkin Mbak Jessica udah bisa nunjukin muka. Ini adalah psikolog kita. Beliau juga ada di UPKK bersama-sama dengan kita dalam pelayanan. Jikalau memang nanti kita merasa terberkati dan ingin lebih lanjut dan lebih dalam lagi belajar akan mindful, rekan-rekan bisa kontak kita. Kita juga sudah melakukan layanan konseling online. Ini juga perkenalan bagi kami supaya memang kita tetap dapat dekat dengan warga UPI dan tetap melayani warga UPI. Ya nggak Mbak Jess? Iya betul kakak. Sebelumnya mau nanya dulu, videoku sudah bisa terlihat atau belum? Karena dari tadi sebetulnya videonya udah on. Video atau slide ya Mbak? Slide-nya ada sudah, tapi videoku sendiri juga kami sih ngelihatnya terlihat. Di aku nih Gimana? slide. Ada slide aja. Oh ya, slide. Ya, ada slide aja dan ada apa namanya? Oh ya. Sudah kan? Sudah terlihat berarti. Oke. Ya, kalau nanti dalam perjalanan waktu asik ya. Rekan-rekan mau bertanya, monggo di kolom chat karena nanti saya akan mewakili rekan-rekan, Bapak Ibu saudara-saudari untuk akhirnya menanyakannya langsung ke Mbak Jessica. Nanti memang ada juga bagian kita angkat tangan, monggo, tapi di part di mana memang setelah beberapa materi disampaikan oleh Mbak Jessica. Dan untuk acara kita ini hidup, apapun yang mungkin membingungkan kita, monggo ditanyakan, jangan disimpan dalam hati karena nggak baik ya Mbak Jessica. Jadi kami momen ini ada, kami berharap kita sama-sama bisa saling tanya, dan kalau yang kemarin udah mencoba tapi nggak berhasil atau ada kendala-kendala, monggo nanti juga boleh ditanyakan. Supaya memang pertemuan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan dan mempermudah kita di dalam melangsungkan mindful sehari-hari. Ya, aku langsung serahkan ke Mbak Jessica. Nanti kalau dalam perjalanan waktu aku bertanya, Mbak Jessica jangan kaget ya. Supaya kalau saya mendengar semakin dipertajam begitu. Ya, terima kasih Mbak Jess, monggo di waktunya aku serahkan ke Mbak Jessica. Terima kasih banyak Kak Eka. Aku mau menyapa juga sebelumnya, selamat pagi menjelang siang, menjelang makan siang buat para teman-teman yang sudah datang, yang sudah bergabung di Teams. Terima kasih juga untuk sudah menyediakan waktunya. Semoga pertemuan kita ini walaupun secara online tapi bisa memberikan banyak manfaat juga buat teman-teman, paling tidak untuk bisa menjalani atau bisa mengatasi masalah sehari-hari dengan emosi yang lebih baik seperti itu ya. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan juga bahwa sebetulnya saya juga pengennya sih untuk online saat ini tuh kita sifatnya lebih ke diskusi ya, jadi lebih ke lebih interaktif sehingga saya juga jadi lebih tahu kira-kira apa yang masih jadi mungkin kesulitan atau kemarin tuh ada yang masih belum paham, karena buat beberapa orang mungkin ini adalah satu hal yang baru ya, yang baru pertama kali dilakukan atau mungkin baru pertama kali dengar, sehingga kemarin tuh mungkin juga ada yang gabungnya baru di pertengahan, jadi tidak mendapatkan pemahaman yang penuh yang utuh seperti itu ya. Tapi sebelumnya menarik tadi dibahas mengenai, aku tegaskan di awal sedikit gitu ya, bahwa ya betul, kalau kita itu mengikuti sesi ini mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah. Itu dulu yang harus digarisbawahi, karena mungkin saja ketika kita join di event ini, di forum diskusi ini, ekspektasinya macam-macam ya gitu. Ada yang ingin langsung masalahnya selesai, ada yang ingin langsung selesai mengatasi rasa kecemasannya. Itu butuh waktu dan perlu waktu. Dan sebetulnya pada dasarnya manusia itu diberikan kemampuan kok untuk bisa mengatasi masalahnya sehari-hari, untuk bisa mengatasi challenge yang dikasih oleh Tuhan dan semesta kepada kehidupannya. Tapi satu, asal kondisi emosi, asal dia memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik. Karena dengan emosi yang baik, dengan pengelolaan emosi yang baik, maka pikiran kita menjadi lebih jernih akhirnya untuk bisa menentukan kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah kita tuh apa sih gitu. Jadi kaitannya sebenarnya seperti itu.
kenapa makanya kita perlu mengelola emosi, kenapa sih kita harus concern, harus bisa menyadari emosi-emosi yang kita rasakan, karena kalau masalah emosi kita tidak terselesaikan, otomatis akan mempengaruhi kemampuan berpikir kita, yang akhirnya membuat kita bisa menjadi salah dalam menentukan solusi-solusi, bahkan untuk solusi-solusi yang terkecil sekalipun gitu. Itu mungkin bisa dirasain ya ketika kita milih, kenapa saya tadi bertindak seperti itu ya? Oh iya, kenapa tadi saya ngomong kayak gitu ya ke dia ya? Itu adalah salah satu bentuk sederhana yang bisa memberikan kita gambaran bahwa sebegitu besar sebenarnya emosi kita mempengaruhi perilaku gitu. Ya, mungkin kita bisa langsung ke slide aja ya, slide yang kedua aja, bisa dibantu Reta. Next, ya, oke. Kenapa kita pilih topiknya mind renovation gitu kan? Sebenarnya di konsep untuk diskusi online ini aku ingin lebih lebih mensistematisasikan. Jadi mungkin di awal pertemuan kita ada yang masih bingung sebenarnya kaitannya mindfulness, terus kemudian dengan pikiran, dan kemudian kaitannya dengan bagaimana mengurangi stres itu seperti apa sih gitu kan? Tapi di awal aku ingin menjelaskan dulu bahwa sebetulnya kita ingin menekankan bahwa dengan mindfulness ini kita tuh bisa loh namanya merubah atau merenovasi pikiran, karena sebenarnya begini, tanpa kita sadar itu kan pikiran kita memberikan dampak yang besar ya terhadap kehidupan kita gitu. Terus setiap orang mau itu leader, pemimpin, ataupun apapun profesinya, mungkin mereka punya sudut pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Begitu juga dengan kita. Tapi kita pasti setuju bahwa sebenarnya pikiran kita itu menjadi sangat penting karena bisa menentukan kehidupan kita selanjutnya. Makanya di sini di gambarnya aku berikan ada gambar pikiran, lalu ada gambar jalan. Ada gambar jalan karena itu dia. Maksudnya adalah apa yang kita pikirkan itulah yang akan menentukan kehidupan kita, menentukan jalan hidup kita gitu. Seperti itu. Bisa di next lagi. Oke. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran kita sekarang, emosi-emosi yang kita rasakan sekarang itu dari mana sih asalnya? Nah, kalau dilihat di slide ini, aku kasih bentuk gambarannya ada jam, tapi ada tanda panah kebalik, kemudian ada gambar pikiran, ada gambar mind gitu ya, lalu orang berpikir, maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya pikiran-pikiran kita itu tanpa kita sadari adalah pengalaman atau hasil dari masa lalu kita, mungkin dari masa kecil kita yang terus berjalan seperti itu ya, yang kita pikirkan bertahun-tahun masuk ke pikiran kita, kemudian kita internalisasi sehingga itu bisa mempengaruhi cara kita untuk berpikir. Tidak hanya cara kita untuk berpikir, tapi juga bisa mempengaruhi kepribadian kita. Itulah kenapa pengalaman masa lalu itu dan pikiran itu sangat berkaitan erat seperti itu. Dan mungkin aja ya seperti yang kita lihat pada keseharian kita ya, orang yang mungkin terlihat senang, yang terlihat happy, itu bisa saja memiliki pikiran-pikiran negatif yang berasal dari mungkin luka batinnya sebelumnya ketika masa lalu. Kita nggak pernah tahu kan, setiap orang memiliki masa kecil yang berbeda-beda seperti itu. Dan kalau hal ini tidak sembuh, maka tentunya hal ini juga akan bisa mengganggu perjalanan hidup kita ke depannya. Makanya kenapa kita perlu melakukan mind renovation ini. Karena secara tidak sadar kita kan pastinya akan terpengaruh ya ketika kita bertindak, kemudian mungkin kita mengingat kembali, kita merecall lagi gitu ya, ingatan-ingatan masa lalu kita akhirnya membuat kita jadi cemas, kurang percaya diri, dan akhirnya kita jadi nggak berani mengambil keputusan, tindakan, atau hal-hal yang penting buat kita lakukan. Seperti itu. Lanjut lagi, Kak. Nah, itu tadi yang aku sudah katakan bahwa kita mungkin saja terus kembali memutar atau rekaman-rekaman ingatan yang kita dapatkan dari pengalaman masa lalu, yang mungkin itu dari kata-kata dari orang tua, kata-kata dari teman, dari saudara, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan, seperti itu. Ini yang aku mau sedikit
revisi juga ya, bahwa emosi itu sebetulnya tidak ada yang negatif dan positif. Semua emosi itu perlu untuk dirasakan, perlu untuk di-aware. Hanya saja memang dampak dari emosi tersebut bisa jadi menyenangkan buat kita atau bisa jadi kurang menyenangkan. Begitu. Jadi pikiran-pikiran yang tadinya kita pikirkan kembali, yang kita recall itu tuh bisa jadi menghasilkan emosi yang menyenangkan buat kita dan bisa jadi menghasilkan emosi yang kurang menyenangkan. Contoh misalkan kalau emosi yang menyenangkan seperti ketika kita ingat mungkin kita pertama kali dibelikan sepeda baru, atau ketika kita pertama kali masuk ke sekolah dan ketemu teman-teman yang akhirnya jadi teman-teman kita sampai saat ini. Nah, itu mungkin pikiran-pikiran yang bisa menghasilkan emosi yang menyenangkan buat kita. Tapi justru yang agak sedikit berbahaya ini adalah ketika pikiran itu menghasilkan emosi yang tidak menyenangkan dan itu terus cycle, terus berulang sehingga menjadi toxic atau menjadi ibaratnya sesuatu hal yang merugikan bagi kita, tidak hanya pikiran tapi akhirnya jadi tubuh kita. Seperti contoh misalkan seperti apa sih? Misalkan dulu mungkin kita mendapatkan perkataan yang tidak yang namanya kan setiap background keluarga beda-beda ya gitu. Contohnya mungkin dulu ada perkataan dari orang tua kita yang kurang menyenangkan, lalu itu kita ulang terus sehingga tadi yang aku bilang kita tumbuh menjadi pribadi yang mungkin pencemas atau mungkin takut, kurang percaya diri seperti itu. Itu yang akhirnya bisa menjadi toksik buat kita. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya perlu kita atasi, perlu kita ubah. Walaupun memang tidak semua hal dalam diri kita bisa ubah semua gitu ya. Kita mesti pilih satu-satu, tapi kita mungkin dari sekarang mulai bisa mengira-ngira kira-kira apa ya pikiran-pikiranku yang mungkin sering banget muncul dan akhirnya membuat aku jadi nggak bisa tidak bisa berprestasi atau mungkin tidak bisa bekerja dengan optimal begitu. Mungkin udah mulai bisa direnung-renungi gitu ya, gitu kan, dari teman-teman juga sambil agak-agak melamun bolehlah ya ngikutinnya gitu sambil mengingat-ingat kembali. Karena kalau ada quotes bilang the happiness of your life depends on the quality of yourself. Betul. Jadi kebahagiaan dalam hidup kita itu memang salah satunya bergantung ya. Salah satunya kalau aku bilang karena banyak hal yang bisa mempengaruhi, tapi salah satunya bergantung pada kualitas pikiran kita sendiri. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih agar jiwa kita tetap sehat? Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan mental? Itu tadi yang aku tegaskan di awal bahwa kita perlu yang namanya mind renovation. Mungkin kalau kita lihat sedikit dari firman Tuhan gitu ya di Roma 12 ayat 2, di sini aku masukinnya versi bahasa Inggris karena istilah termsnya lebih tergambar, lebih jelas, lebih pas gitu. Kalau di bahasa Indonesianya kan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di sini kan do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nah, di sini aku highlight renewing of your mind. Jadi untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan pun, untuk kita bisa tahu rencana Tuhan dan bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih optimal, kita harus punya cara berpikir yang baru. Kita harus punya pembaharuan pikiran. Karena kalau kita masih dengan pikiran yang lama, maka kita sulit untuk bisa membuka diri dengan pikiran yang lebih jernih, membuka hati untuk bisa dibentuk kembali oleh Tuhan gitu kan. Jadi begitulah betapa pentingnya sebetulnya kita itu melakukan mind renovation terhadap diri kita gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang juga, memang kita tidak bisa mengubah setiap pikiran yang perlu dirubah. Tapi kita bisa memilah mana pikiran-pikiran yang mungkin dirasa merugikan diri kita sendiri dan ini sepertinya perlu kita rubah gitu. Karena kita nggak mau kan ya akhirnya kehidupan kita ke depan itu ditentukan
oleh pikiran-pikiran yang bisa dibilang kurang baik, kurang bermanfaat buat kita gitu. Konsepnya sebetulnya sama seperti kita kalau renovasi rumah gitu ya. Renovasi itu kan kita merubah tampilan, kita memperbaiki sesuatu jika ada yang rusak. Begitu juga dengan konsep renovation. Jadi kita benar-benar memilah kira-kira apa sih di pikiran kita yang bisa dibilang tuh kurang atau mungkin kurang sesuai atau kurang bermanfaat buat kita gitu. Slide selanjutnya. Mbak Jess, aku mau sedikit bertanya nih kalau gitu. Oh Boleh ya, ya? boleh. Ya, boleh. Dengan pernyataan-pernyataanmu tadi, mungkin ini juga muncul dari berharap sih ya, bukan aku yang menerka-nerka ya. Ketika aku mendengar, berarti kita bisa dibilang ini produk masa lalu kita dong ya, Jess. Maksudnya kondisi-kondisi lingkungan, keluarga, perilaku yang mungkin dulu kita alami, ketika kita mungkin, kan tadi kan waktu itu ke masa lalu ya. Jadi kan kita Ya, memang betul. besar dari kisah, dari proses masa lalu yang akhirnya membawa kita ada hari ini seperti yang saat ini, itu dan Iya, dipengaruhi oleh masa lalu kita, begitu ya. Dan iya, betul. banyak akhirnya keputusan perilaku kita itu dipengaruhi oleh masa lalu, setuju ya? Betul, betul, Nah, betul. dan cara itu bisa berubah apakah memang hanya melalui mind renovation atau ada hal yang menurutmu sebagai psikolog bisa membantu kita? Karena kan kalau kita bertemu dengan beberapa kali orang-orang tuh, aku nggak bisa berubah, aku udah begini nih pakemnya, gitu. Itu pembelaan kah? Menurutmu ya, ini maaf ya, ini aku Ya, beberapa kali case bertemu dengan orang ketika melayani itu yang sulit oke. mengubah. Aku nggak bisa membuat pikirannya, yang paling enggak cara dia berpikir sih. Itu gimana menurutmu secara lebih mudahnya lah gitu, dalam bahasa yang mungkin diantara kami juga yang mendengar butuh itu tuh dalam realita kami bertemu dengan orang, ataupun kami yang harus mencoba masuk dengan kondisi kehidupan perukian mungkin, atau keluarga begitu, atau komunitas hari-hari. Oke, aku jelaskan sedikit aja, tapi nanti aku akan perdalam karena nanti akan ada tuh di di bagian mindfulness-nya sendiri gitu ya, gitu. Bahwa sebetulnya orang itu harus punya kesadaran dulu bahwa dia itu memang perlu untuk, karena manusia itu kan memang makhluk yang diciptakan tidak sempurna ya gitu. Kita harus mengakui itu dulu. Kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa memang banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita gitu kan. Sehingga itu yang nantinya ketika seseorang sudah berpikir seperti itu, otomatis hatinya pun akan terbuka untuk berbagai macam bantuan atau berbagai macam metode perbaikan, baik itu yang harus dilakukan diri sendiri ataupun mungkin bersama dengan profesional atau konselor seperti itu. Tapi sebetulnya orang itu harus paham dulu, harus ngeh dulu bahwa kayaknya memang saya ada yang perlu deh untuk diperbaiki, atau kayaknya masalah-masalah yang saya alami ini perlu untuk saya sadari dan perlu untuk saya perbaiki. Kayaknya ada sesuatu nih. Jadi itu kesadaran-kesadaran seperti itu tuh yang harus kita bangun dulu dalam diri kita gitu. Itu dulu sih, karena kalau misalkan memang ternyata mereka sudah berpasrah gitu ya, kan udah banyak ya, saya memang orangnya begini gitu kan. Ya dia dong yang harus berubah. Nah itu sulit karena dia sudah membangun tembok bahwa tidak ada lagi yang boleh mengobrak-abrik atau masuk gitu kan, tergantung gimana nanti lingkungan bisa menyesuaikan dengan saya. Nah itu cara pandang yang bisa dibilang emang pusatnya dia memusatkan segala sesuatu berarti ke diri dia sendiri gitu. Tapi ketika kita mulai sadar bahwa kayaknya ada yang merugikan buat kita, karena kan sebenarnya perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan itu kan nantinya kalau lama-lama terus berlangsung akan bereaksi juga kok gitu, ke badan, ke apa, terus stres, tidur tidak nyenyak dan berbagai macam lain bentuk impact-nya ya seperti itu. Tapi yang paling awal tuh adalah itu dulu sih. Nanti akan ada penjelasan sih bagaimana sebenarnya mindfulness ini bisa efektif, kaitannya dengan tadi, dengan menyadari diri ya, membuka diri dan menerima gitu. Aku jelasin dulu yang ini ya, sedikit ya. Oke. Mengapa kita butuh nih mind renovation kita? Kalau kita balik lagi ke mind renovation, aku tulis di slide ini yang pertama adalah not true. Kenapa not true? Karena sebetulnya perlu pertimbangkan kembali deh. Sebetulnya banyak loh pikiran-pikiran kita tuh
yang sebetulnya mengganggu tapi tidak benar-benar terjadi. Pernah nggak merasa seperti itu, bahwa sebenarnya kita memikirkan sesuatu hal yang tidak kejadian atau sesuatu hal yang sebetulnya hanya ada di kecemasan kita aja, hanya di ketakutan aja, ketika kita jalanin sebetulnya tidak ada masalah gitu. Jadi karena mayoritas dari kita sebetulnya sibuk memikirkan apa yang tidak terjadi, sehingga hal itu bisa menimbulkan perasaan cemas dan membuat kita tidak jadi merasa senang dan damai. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan not true itu. Kemudian yang kedua, try to control uncontrollable. Maksudnya apa sih? Kita itu selalu berusaha untuk mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi lupa apa yang terjadi di dalam diri kita. Padahal sebetulnya hal yang paling mudah untuk bisa kita kontrol adalah apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada sekarang, apa yang kita punya sekarang, apa yang kita alami sekarang. Kita tidak bisa mengontrol, seperti misalkan contohnya kayak COVID ini ya, kita tidak bisa mengontrol penemuan vaksin harus terjadi minggu depan atau hari Senin besok gitu kan. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita bisa bertahan dan mempertahankan mengoptimalkan apa yang kita punya saat ini gitu. Nah, kedua hal ini lah yang membuat kita akhirnya bisa kehilangan kedamaian, kehilangan kemampuan untuk bisa menikmati momen saat ini, dan yang paling penting adalah kehilangan harapan. Kalau kita sudah kehilangan harapan ini nih yang jadi bahaya. Tidak hanya ke psikologis tapi ke spiritualitas juga pasti akan terganggu gitu. Hubungan antara kita dengan Tuhan pun akhirnya bisa menjadi terganggu karena kita sibuk, pikiran kita sibuk untuk memikirkan apa yang tidak ada dan mencoba untuk mengontrol apa yang kita tidak bisa kontrol, seperti itu. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, langkah apa sih yang kita bisa lakukan nih sebetulnya untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang perlu kita perbaiki atau perlu kita renovasi lah, seperti itu ya. Yang pertama adalah pahami pikiran dan emosi yang kita rasakan. Jadi memang kita itu seringkali tidak mau berurusan dengan emosi ya. Ada emosi sedikit pasti dibilangnya baper, pasti dibilangnya atau saya nggak mau, nanti saya terganggu karena emosi saya bisa mengganggu pekerjaan dan segala macamnya. Tapi sebetulnya penting untuk kita bisa mengidentifikasi kira-kira pikiran apa sih atau emosi apa sih yang seringkali mengganggu kita, dalam situasi seperti apa sebetulnya itu muncul. Lalu biasanya reaksi kita ketika kita mengalami itu tuh apa sih gitu. Kita perlu sadari dulu apa yang kira-kira saat ini rasa sangat mengganggu, pikiran-pikiran seperti apa. Misalkan gitu ya, ada orang yang memang seringkali cemas atau khawatir ketika dia sudah membuat rencana tapi ternyata tidak sesuai, dan itu biasanya akan membuat dia mudah untuk kehilangan konsentrasi, marah, kecewa. Sedangkan sebetulnya dalam situasi seperti itu pekerjaan atau tugas-tugasnya kan tetap harus dikerjakan, seperti itu ya. Nah, kalau hal ini terus berulang lama-lama kan akhirnya karena di setiap situasi kan pastinya banyak situasi-situasi pendadak yang kita alami. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa mengatasi kecemasannya, otomatis dia tidak bisa mengatasi situasi-situasi serupa di masa depan, begitu. Makanya penting untuk kita bisa mengetahui kira-kira emosi dan pikiran apa sih yang selama itu mengganggu kita, begitu. Jadi karena emosi itu memang bukan untuk diabaikan ya, tapi justru untuk diperhatikan. Karena emosi dan kesehatan jiwa dan raga itu adalah satu hal yang menyatu, nggak bisa dipisah-pisahkan begitu, nggak bisa pecah gitu ya. Dan buat kita mungkin yang belum bisa terbiasa untuk bisa mengolah rasa, ya kita perlu berbesar hati untuk bisa minta bantuan ke profesional atau mungkin ke konselor, contohnya seperti itu. Tapi memang ada hal-hal yang masih bisa kita sadari, kita coba atasi sendiri nggak masalah. Misalnya kita coba pahami dulu apa sih, sekalian kita belajar mengenal diri ya gitu. Oke, yang kemudian pilih dan lakukan cara yang sesuai. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kita perlu mengenali bahwa emosi dan pikiran kita ini yang seringkali mengganggu apa sih. Kalau memang itu terasa sulit untuk dilakukan sendiri, untuk diidentifikasi sendiri, kita bisa minta bantuan konselor. Karena mungkin belakangan orang-orang tuh sering ya menilai bahwa kalau datang ke konselor atau ke psikolog itu tuh dinilainya gila. Padahal sebetulnya
ketika kita datang dengan kondisi kesehatan, ibaratnya kanker kalau kita datang di stadium 1 sama udah di stadium 5 kan yang paling susah disembuhinnya ya stadium 5 ya dibandingin yang stadium 1 gitu. Jadi perlu buat kita bisa mengenal diri dan bisa menyadari diri sendiri dan segera meminta bantuan kalau memang dirasa itu sulit gitu. Itu dan ada banyak lagi contoh-contoh cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah nanti yang kita akan perdalam, yaitu mindfulness itu sendiri gitu. Itu salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memiliki emosi yang lebih baik gitu, yang lebih menyenangkan dan pikiran yang lebih baik begitu. Karena itu nantinya akan membantu kita untuk bisa berpikir ya, kesusahan hari ini untuk hari ini aja, nggak usah dilanjutin di hari esok, seperti itu ya begitu. Jadi kita belajar untuk bisa fokus merasakan ketenangan. Dan yang terakhir adalah memiliki spiritualitas yang baik. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa yang namanya spirituality, jiwa dan kesehatan itu satu kesatuan, sama dengan jiwa dan raga. Kita nggak bisa, makanya mungkin orang sering memecah-mecahkan ya, oh psikologi ini berbeda, dokter berbeda, lalu teologian berbeda. Enggak, itu sebetulnya satu hal yang bisa saling melengkapi. Gitu, bisa saling melengkapi. Jadi ilmu-ilmu ini dan istilah-istilah ini tuh sebetulnya ada di dalam diri kita menjadi satu kesatuan. Kalau kita punya spiritualitas yang baik, otomatis jiwa kita bisa menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih damai, dan tentunya itunya akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi berkaitan itu gitu. Jadi jangan lupa juga ketika kita berlatih mindfulness, kita juga perlu membangun hubungan spiritualitas kita yang baik dengan Tuhan. Gitu. Oke, di slide selanjutnya, ini adalah Wheel of Emotion yang sudah di-share di pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Jadi kemarin Ibu Agape sudah sempat memberikan ini. Ini mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman ketika mulai mengenal emosi diri. Saya itu sebetulnya sering merasa yang mana ya. Kemudian saya sering merasa sedih. Sedihnya tuh yang apa ya? Merasa depres kah, kesepian kah, boring kah gitu. Lalu depresi itu seperti apa ya? Tidak percaya diri kah, kosong kah, itu loh. Jadi berusaha untuk, karena buat teman-teman yang mungkin yang jarang mengolah rasa untuk merasakan emosi sendiri, susah mungkin untuk bisa mengenali atau mengidentifikasi sebenarnya saya ini sedang merasa seperti apa sih. Gitu. Ini bisa digunakan. Selanjutnya, ini kita masuk ke mindfulness. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa mindfulness ini adalah salah satu metode atau salah satu konsep yang bisa membantu kita untuk kita bisa merenovasi kembali pikiran-pikiran kita. Intinya adalah here and now, at the present moment. Maksudnya apa? Kita fokus sama hal-hal yang kita lakukan sekarang, saat ini. Kalau bedanya dengan meditasi atau mungkin bedanya nanti dengan yoga adalah begini. Mungkin salah satu teknik-teknik itu adalah bisa membantu kita untuk bisa mindfulness. Tapi sebetulnya mindfulness itu sendiri adalah sebuah konsep, sebuah pemikiran bahwa kita itu harus fokus mengerjakan sesuatu. Jadi mindfulness itu tidak terbatas hanya dengan bernafas, tidak hanya terbatas dalam hal meditasi, tapi apapun yang kita lakukan, bahkan keseharian kita menggosok gigi itu pun bisa mindful gitu. Nah, meditasi dan yoga mungkin adalah salah satu cara yang bisa membantu kita untuk bisa mindfulness gitu. Karena kan sebenarnya diharapkan kita tuh bisa mindful dalam segala situasi ya gitu ya. Jadi nggak harus melulu dengan meditasi dan yoga, dan itu adalah teknik-teknik yang mungkin dipelajari oleh orang-orang di luar sana ya. Tapi fokus kita bukan ke situ. Fokus kita adalah full attention sama apa yang kita lakukan. Itulah arti mindfulness. Begitu. Makanya di situ di slide saya ada satu. Mindful tuh kita harus punya intention. Intention itu maksudnya punya tujuan. Kira-kira apa sih yang ingin kita capai gitu. Jadi misalkan kita ingin mengurangi apa dalam diri kita. Setelah tadi kita identifikasi emosi dan pikiran-pikiran yang kita rasakan yang kurang menyenangkan, mungkin itu bisa dijadikan sebuah tujuan bahwa kayaknya saya mau mengurangi rasa cemas saya ketika misalkan dalam bekerja, atau ketika saya kesulitan untuk bisa fokus ketika saya belajar. Nah,
itu bisa dijadikan sebuah tujuan-tujuan sederhana. Seperti yang tadi sudah dibilang juga sama Aika, kalau di awal dikatakan mindfulness ini sebuah proses, bukan sesuatu yang instan gitu ya. Jadi memang kita perlu memecah tujuan-tujuan kecil-kecil itu supaya lebih realistis, supaya lebih mudah untuk dicapai. Nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa untuk mindfulness, kita bisa mengembangkan tujuan kita kembali sehingga kita bisa menjadi orang yang the whole mindfulness, keseluruhan bisa utuh gitu. Tapi untuk di awal-awal pilih dulu yang sederhana. Yang kedua adalah attention, tadi yang udah aku katakan bahwa full fokus, memusatkan fokus perhatian pada hal yang kita sedang lakukan. Dan kemudian attitude itu lebih ke kita mau untuk mengalami, merasa, dan menerima apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di diri kita. Seperti itu. Mindful itu bukan berarti kita jadi lama ya melakukan segala sesuatu, bukan jadi lamban, tidak. Tapi lebih ke tidak terburu-buru karena kita enjoy, karena kita merasakan, karena kita mengalami. Jadi mungkin kemarin ada yang, oh kok mindful terus berarti saya jadi lama. Enggak, jalan mindful juga nggak harus kayak Putri Solo gitu ya, pelan-pelan. Enggak, tapi kita merasakan bahwa kita berjalan, kita merasakan bahwa kita tuh berjalan di jalan ini, di jalan aspal yang mungkin ada angin sepoi-sepoi itu apa namanya, konsep utamanya itu seperti itu gitu. Nah tadi ya berkaitan juga nih dengan tadi pertanyaan Kak Eka mengenai apa namanya, gimana kalau dia merasa bahwa saya ngerasa udah saya orangnya seperti ini. Nah ini prinsip mindfulness tuh pertama adalah kita mau dulu menyadari emosi dan pikiran kita, itu dulu. Yang kedua adalah kehidupan setiap orang berbeda. Jadi di mindfulness ini kita itu diajarkan untuk tidak ngejudge kehidupan orang, kita juga tidak menjudge kehidupan sendiri. Karena ketika kita mulai menghakimi kehidupan orang lain dan kehidupan kita, maka kita sulit untuk bisa here and now, untuk bisa berada di saat yang sekarang dan menikmati apa yang terjadi, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan saat ini. Begitu. Dan kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, menerima diri. Ini penting sekali untuk dilakukan karena kalau kita tidak menyertai ini untuk bisa menerima diri kita, sulit sih nantinya untuk bisa melakukan mindfulness ini dengan awareness sendiri, dengan kesadaran sendiri gitu. Maka kita perlu bahwa memang setiap orang tuh berbeda dan memang kita harus tampil ya apa adanya. Kadang-kadang kita terlalu dibebani dengan pikiran saya tuh seharusnya begini, saya tuh kan seharusnya begitu, saya seharusnya. Jadi itu yang membebani pikiran kita sehingga kita tidak bisa menerima diri bahwa sebenarnya saya tuh begini, bukan seharusnya, tapi sebenarnya saya tuh begini kok gitu. Kakak itu di poin 4 saya tulis jadilah diri sendiri karena memang yang paling penting adalah kita menyadari diri dan memang kita menjadi diri sendiri ya. Bukan berarti tidak mau merubah diri, tapi menjadi diri apa adanya gitu. Dan yang kelima adalah tidak memaksa. Tidak memaksa seperti yang tadi dibilang bahwa proses ini tuh harus dilakukan pelan-pelan, tidak bisa langsung. Dan kalau misalkan memang kita tuh harus bisa menyadari kalau saat ini saya udah cukup pernafasan untuk hari ini 5 menit misalkan, ya sudah nggak usah dipaksa. Pelan-pelan lama-lama ketika kita mulai menikmati, ketika kita mulai enjoy, dan ketika kita mulai menikmati manfaatnya, itu akan dengan sendirinya menumbuhkan dorongan untuk kita bisa melakukannya dengan lebih lama seperti itu misalkan. Jadi memang tidak boleh dipaksa. Kalau badan juga ngerasa lelah, ya udah nggak usah dipaksain. Karena kita tuh di sini berusaha untuk bisa mendengarkan badan kita berkata apa, gitu. Reaksi badan kita berkata apa, gitu. Dan yang terakhir adalah ya menghadapi semua yang jelas di depan mata, gitu. Kita tidak memikirkan apa yang ada di luar, kita memikirkan kita melakukan dan memikirkan apa yang di depan mata, jelas-jelas di depan mata aja. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, nah ini kita akan mencoba untuk masuk ke praktik ya. Nah, mungkin kita ambil waktu dulu untuk berhenti sejenak, nggak lama kok. Mungkin sekitar 2 menit, paling lama ya.
Tapi kalau boleh teman-teman yang saya nggak tahu kan, saya tidak bisa melihat soalnya keseluruhan kegiatan yang sedang dilakukan, tapi boleh untuk duduk, ambil posisi duduk ya, yang rileks, yang enak gitu ya. Kalau Dan memungkinkan, sebentar Mbak Jess, mungkin ya. sembari ambil posisi duduk, ininya bisa dibuka kali ya, videonya masing-masing supaya kita tahu Oh, gimana boleh. prosesnya gitu ya. Iya, Mungkin benar. rekan-rekan yang join nih boleh buka videonya kita seperti kami bersama supaya kita saling melihat juga tempat duduknya kita mungkin bagaimana nanti supaya Mbak Jessica juga atau kami dapat melihat responnya kita. Kita dapat sama-sama terapkan ketika nanti Mbak Jessica akan berikan arahan. Monggo Mbak Jess. Oke. Kita nanti untuk posisi duduknya saya akan jelasin setelahnya, tapi yang paling penting sekarang ambil dulu posisi duduk yang enak, yang nyaman. Kalau memungkinkan alas kakinya dibuka aja supaya kita bisa ngerasain lantai yang kita injak. Ya, lantai yang kita injak, terus segala sesuatu yang ada di tangan disingkirkan dulu, begitu ya. Mungkin ada yang mengganggu di tangan atau gimana biar nggak ngeganjel, kita taruh tangan kita di atas paha gitu ya. Sadari postur dan tubuh teman-teman juga. Mungkin yang saat ini pikirannya masih kemana-mana, mungkin ada yang udah mulai lapar, ada yang mungkin mulai jenuh, ada yang mungkin lagi mencemaskan sesuatu, lagi ada yang mikirin masalah di rumah segala macam. Coba untuk fokus, untuk dengerin aja dulu apa yang ada di sekitarnya, atau untuk merasakan tarikan nafas yang nantinya akan dilakukan, begitu ya. Tarikan nafasnya tuh seperti ini. Mungkin ini bisa ditampilin dulu slide-nya untuk aku jelasin sedikit. Ternyata di slide yang ke-11. Nah, ini. Jadi diperhatikan nanti mungkin di sesi sebelumnya kita belum memperdalam ini gitu ya. Jadi ini cara bernafas yang diharapkan. Jadi cara bernafas yang betul itu adalah ketika kita menarik nafas, perutnya itu dikembangkan. Jadi perutnya agak maju memang. Gitu. Ketika kita menghembuskan nafas itu, perutnya agak ke dalam, agak mengempes. Gitu. Selama ini soalnya kita seringnya tuh menarik nafas tuh dadanya yang naik turun ya. Jadi ketika kita menarik nafas dengan dada yang naik turun, justru itu akan menimbulkan ketegangan atau rasa kaku dalam badan kita sendiri. Jadi malah yang tadinya mungkin kita cemas mau narik nafas, jadi lebih deg-degan lagi karena cara bernafasnya salah. Gitu. Makanya perlu dicoba dulu narik nafasnya, perutnya dikembangkan, kemudian dihembuskan kembali pelan-pelan, itu perutnya mengempes. Pelan-pelan aja, dan usahakan dari satu saluran aja, misalnya jangan ditarik nafas dari hidung lalu dikeluarkan dari mulut, nggak usah. Kalau pakai hidung aja gitu. Jadi kita benar-benar bisa fokus ngerasain udara yang masuk di rongga hidung, kemudian keluar kembali. Itu kan mulai hangat biasanya ya di bagian hidung tuh. Ketika menarik nafas, biasanya hidung merasa jadi rongga hidung menjadi lebih dingin, lalu ketika keluar udaranya menjadi lebih hangat. Teman-teman mungkin kita udah boleh tampilin videonya kembali nih, videonya teman-teman yang lain. Tapi Jess, awal-awal nih jujur ya, aku aja cara bernafas yang ini nih agak bingung-bingung juga gitu. Kadang-kadang ini aja aku harus mindful dulu. Mikirin bener nggak ya cara aku tarik nafas gitu ya. Nah, Mungkin bisa iya. kali ya, supaya lebih mudah menerapkannya. Jadi dicoba ini aja, tangan kanannya ditaruh aja di perut. Kemudian tangan kirinya ditaruh di dada. Nah, ketika bernafas, mana yang tangan yang bergerak? Kalau yang bergerak itu tangan kanan, yang ada di perut, berarti itu betul. Gitu. Tapi kalau yang bergerak duk-duk di tangan yang kiri yang ada di dada, berarti
masih bernafas Salah dengan ya. menggunakan dada, gitu. Jadi Bernafas aja aku harus mikir dulu. Yang lain juga sama. jangan dibikin susah bernafasnya, karena kita ingin lebih santai dengan bernafas justru ya. Makanya kita coba posisi duduknya lebih enak, jangan bersandar gitu ya, tapi relax, tetap relax tapi jangan nyender. Sudah? Kira-kira ada yang masih ini nggak? Ada yang masih, aduh belum dapat nih, biar apa namanya? Biar bisa kita solve apa yang jadi kesulitannya. Mungkin dihitung aja kali aja supaya kita coba Oke. dulu. Oke, hitung dulu ya. Ini kita masih trial ya. Nanti kita akan pejamkan mata ketika sudah beneran masuk ini. Ya. Coba trial dulu. 1, 2, tarik nafas. Hembuskan. 1, 2. Ya. Kita tarik nafas lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Jadi ketika menarik nafas itu akan terasa lebih cepat dibanding ketika kita menghembuskan nafasnya. Jadi menghembuskan nafasnya pelan-pelan aja. 1, 2, 3, lalu hembuskan nafasnya pelan-pelan. 1, 2, 3, gitu. Kalau memang sudah nyaman dengan posisinya dan sudah benar bernafasnya, tangannya boleh ditaruh di bawah, di atas paha. Gitu. Tadi itu sebagai indikator aja kalau kita sudah bernafas dengan cara yang tepat, begitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya, gimana? Oke. Sip. Nah, sekarang mungkin boleh dinyalain sedikit musiknya, tapi kecil aja. Mbak Reta, sambil kita pelan-pelan memejamkan mata. Biarkan telapak tangan kita berada di atas paha. Nafas. Rasakan setiap udara yang masuk dan keluar dari rongga hidung. Lakukan terus sampai kamu merasakan betul-betul nafas yang masuk dan keluar dari rongga hidung. Coba rasakan reaksi apa yang dirasakan oleh badanmu ketika menarik dan menghembuskan nafas. Kalau ada pikiran yang masih kemana-mana, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru untuk dihilangkan. Sadari saja bahwa, oh saya memikirkan hal itu ya.
oh saya merasakan hal ini ya. Dan biarkan pikiran itu memudar dengan perlahan, kita bisa kembali fokus lagi untuk melakukan nafas. Terima saja semua pikiran yang muncul di pikiran kita, nggak usah dilawan. Sadari semua hal yang kita rasakan. Sambil terus memejamkan mata. Sekarang mulai rasakan telapak kaki yang menempel di lantai. Bagaimana rasanya telapak kaki? Apa yang kamu rasakan? Rasakan telapak tangan yang ada di atas kamu. Apa yang rasakan juga sensasi yang dialami oleh paha yang rasakan sensasi punggung ketika kita tarik nafas dan mengembuskan nafas. Mulai gerakan jari kaki kita di lantai. Kemudian gerakan jari tangan kita yang ada di atas paha. Perlahan mulailah buka mata. Ini boleh mati. Oke. Ya. Gimana rasanya, mungkin ada yang mau, sebelum aku melanjutkan ke ini ya, ke penjelasan sedikit lagi saja, apa yang mungkin dirasakan tadi, Kak Eka mungkin bisa mewakili dulu sebelumnya. Tadi apa yang dialami, apa yang jadi kesulitannya? Ketika diam, yang aku rasa aku lapar. Hei, ya betul. Jamnya juga kali ya, udah jam 12 gitu ya. Jadi pikiran tetap ada, cuman emang tadi karena emang fokus untuk gerak tarik nafas, jadi kayak pikiran itu terabaikan sebentar. Tapi setelah mulai menguasai, saya tarik nafas begitu kan, ada rasa-rasa udah, oh iya ini ada yang lapar di bawah gitu kan. Terus pikiran udah mulai muncul, ini abis ini gue ngomong apa nih gitu. Oke. Sibuk jadinya ya. Ya, jadi mulai sibuk ya kan. Terus ketika aku mulai fokus lagi merasakan apa yang aku injak di bawah lantai, mulai fokus lagi gitu. Oh iya, dingin gitu kan. Mulai digerakkan, terus tangan juga digerakkan, jadi kembali fokus kepada diri sendiri sih. Jadi mungkin memang kita perlu begitu, maksudnya kita perlu fokus kepada hal-hal kecil dari tubuh kita supaya kita tidak dibisingkan oleh suara pikiran kita. Kalau aku gitu sih, Jess ya. Mungkin rekan-rekan yang lain boleh sharing ya. Tadi saya lihat
Ibu Yuni juga, aku tadi lihat di layar, mungkin boleh Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah menyerupai aku? Versi yang berbeda. Boleh, silakan kan kita diskusi ya. Iya, Ada oke. tadi ada kesulitan apa misalkan Ibu silakan. Kalau saya sih karena memang pernah ikut kelas yoga, terus kemarin yang mindfulness kemarin itu, jadi saya biasa kalau mau merenung itu mau tidur ya. Oke. Pas mau tidur dan bawaannya emang enak gitu, kayaknya relax gitu. Nah sama seperti yang barusan saya rasakan. Jadi Pak, ini tuh kayak sudah jadi ritme gitu ya. Kalau saya begini, itu badan relax, pengen tidur gitu. Nggak Jadi apa-apa, Bu. nggak ada sih pikiran-pikiran yang apa sih. Kemana-mana ya. Iya, kebetulan juga saya ada di kantor. Ya. 3 hari ini saya di rumah. Jadi memang pikirannya sih cuman, oh hari ini aku menyelesaikan ini seperti itu. Itu aja, jadi kayak sudah. Tapi ya begitu, tarik nafas ini udah rasanya relax, badan itu udah relax banget gitu. Jadi kayak pengen bobok nih. Apakah karena lelah atau apa begitu ya ini. Cuman Kalau tadi yang pengen makan Bu, kalau aku pengen makan. kalau makan sih enggak ya, karena masih full perutnya. Makanya nggak bisa ini apa namanya, nafasnya nggak bisa maksimal karena kayaknya perutnya masih penuh dengan makanan. Oke. Bu Yuni boleh sharing sudah melakukan hal ini berapa kali? Sehingga sudah mulai ngerasain manfaatnya tuh sudah berapa lama ya? Saya sih sudah ikut kelas yoga kan sudah lama ya, udah dari awal tahun. Awal Jadi tahun ini ya? Sudah memang berlatih supaya untuk ini saya ngambil badan rileks gitu, lembur gitu. Itu dilakukan setiap hari, setiap malam? Hampir setiap malam. Jadi kalau apa ya, kalau saya rasa kok banyak pikiran ini ya gitu, itu udah diem, pokoknya diem, tarik nafas, terus diem, dinikmati. Ntar lama-lama itu pikiran fokus sendiri, oh aku pengen tidur, aku capek, pengen tidur. Sudah terlelap begitu aja, dan pagi-pagi udah seger gitu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Itu salah satu contoh real ya, bahwa ini tidak dilakukan ketika ada sesi saja atau dilakukan hanya sekali. Bu Yuni melakukannya dari awal tahun, hampir setiap hari. Pasti kayak senam yoga gitu kan. Saya kan bisa yang terlalu energik itu nggak bisa. Maklum sudah. Faktor jadinya itu enak memang kalau posisi hening, kita tarik nafasnya benar, badan kita merasakan badan kita masing-masing, kita rasakan gitu tuh betul. Banyak kok manfaatnya. Iya, itu. Terima kasih Bu ini. Itu salah satu bentuk atau bukti ya bahwa memang kita tuh tidak bisa melakukan ini sekejap, tapi memang butuh proses sehingga kita perlu tadi sabar menunggu prosesnya, tidak memaksa sehingga akhirnya badan kita pelan-pelan mulai bisa merasakan manfaat positifnya dari pernafasan ini gitu. Silakan ada lagi ada. Ya, kita tembak aja kali orangnya ya, biar nyahut. Atau ada kita yang bersedia membagikan, kalaupun pengalamannya masih seperti saya yang orang awam ini, belum se-expert Ibu Yuni, memang udah biasa, boleh ya. Oh ini dia mau nanya, mau langsung atau langsung aja atau gimana Jess? Apa nih? Boleh Bu, mau nanya apa? Boleh. Linda boleh nyalakan mikrofonmu ya. Monggo langsung ditanyakan. Halo, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Siang ibu-ibu. Gini Kak, saya Linda. Aku mau nanya, kan katanya kalau kita udah meditasi, kita udah terapi atau segala macam yang berhubungan dengan yang buat kita rileks, kita bakalan bisa ngebantu tidur. Nah, FYI aku salah satu orang yang insom, bisa tidur di jam 5:30 sampai jam 6 pagi baru tidur. Terus harus bangun di jam 7 kayak gitu. Tapi aku udah ngelakuin ini kurang lebih sebulan lebih, udah yoga juga, tapi tetap nggak bisa tidur.
tetap di jam 1, di jam paling cepat jam 1, paling lama jam 3 baru bisa tidur. Gimana, Kak? Makasih. Oke. Ya, sama. Ibu jangan matikan dulu mikrofon. Aku mau tanya dulu sebelumnya di awal di jam 6. Iya, 6 pagi. Oke, setelah melakukan di jam Di jam 3 pagi. Awalnya tuh setengah 6 gitu. Oke. Terus sebulan lebih baik tuh Kak di jam 3. Di jam 3, di jam 1 itu bisa tidur. Tapi benar-benar aku ngenyangin perut dulu malamnya atau aku olahraga dulu. Jadi otomatis kan capek tuh. Ya. Tapi kan nggak mungkin aku ngenyangin perut dulu terus setiap hari. Ya. Ukuran baju bakalan nambah nggak sih Kak? Nah, terus di jam awalnya tuh di jam setengah 6, pernah setengah 6, jam 4 baru bisa tidur. Terus aku ngelakuin, ada yang nyaranin, ya udah coba terapi diri dulu, meditasi dulu, yoga dulu, pokoknya segala yang membuat rileks. Aku cobain tuh. Nah, setelah itu better lah, jam 3, jam setengah 4 udah bisa tidur. Jam 1 malah bisa tidur. Terus kesini-sininya nggak tahu aku yang mungkin salah terapi atau gimana, pernah di jam 6 pagi baru tidur dan harus bangun di jam 7-nya gitu. Ya Itu aku sering terjadi nggak setelah melakukan selama sebulan itu sering nggak terjadi lagi yang jam setengah 6 itu? Nggak sering sih Kak, cuman sekali 2 kali, tapi yang awalnya jam 1 udah nggak bisa lagi, jam 2, jam 3 gitu-gitu. Jadi orang sholat subuh, aku sahur gitu. Oh iya, oke. Ya. Boleh aku jawab dulu? Iya Kak. Oke. Terima kasih Ibu Linda. Jadi sebetulnya Ibu Linda itu sudah, kalau saya lihat ya, sebetulnya sudah mengalami progres kok secara tidak langsung ya. Mungkin karena tadi gini, setelah sebulan sudah mulai bisa merasakan tidur udah mulai ngantuk di jam-jam 1, itu kan sebenarnya sebuah kemajuan ya. Walaupun mungkin nggak langsung terasa jam 11 atau jam 10 saya udah langsung bisa ngantuk dan tidur gitu. Tapi sebetulnya si insomnia ini perlahan sudah mulai membaik. Tapi kalau tadi dibilang kemarin saya ngerasain lagi jam setengah 6. Ya namanya proses itu kadang memang agak sedikit mungkin naik turun ya. Tapi paling tidak frekuensinya ketika merasakan insomnia di setengah 6 itu tidak lagi sesering sebelum melakukan meditasi atau terapi ini sih sebetulnya. Jadi yang paling penting kita fokus ke progresnya. Kalau memang sudah bisa ngerasain hal lebih baik, teruskan dulu, lakukan dulu, karena ya namanya kita kan nggak tahu ya situasi, kejadian, perasaan atau apapun yang sedang kita rasakan, mungkin ada yang bikin ngedrop lagi atau mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran lagi yang akhirnya bikin kita jadi balik lagi ke yang awal. Tapi paling tidak frekuensinya tuh nggak sesering dulu lagi gitu. Mungkin kalau dulu setiap malam seperti itu, sekarang jadi cuman kayaknya sih sebulan ini cuma 1 kali. Itu sebenarnya progres Bu. Itu yang tadi aku bilang, makanya pelan-pelan aja. Nah sekarang mungkin Ibu bisa dibantu lagi dengan yang tadi yang saya sudah paparkan. Apa sih yang dipikirkan, apa sih yang dirasakan ketika misalkan insomnia itu yang sampai akhirnya membuat tidak bisa tidur. Mungkin itu bisa dijadikan sebuah tujuan untuk melakukan kembali meditasi itu setiap malam. Melakukan ini ya, bukan meditasi saya bilang, tapi melakukan kembali proses pernafasan itu yang seperti tadi kita lakukan setiap malam, sehingga kita sudah punya tujuan bahwa hal ini kita lakukan tuh untuk mengurangi perasaan-perasaan kita yang seperti ini. Makanya tadi saya paparkan seperti demikian supaya kita lebih kerasa lagi, sistematis, lebih terkerangka lagi gitu Bang. Begitu. Jadi coba mungkin sambil ditelaah lagi ya di setiap malam, kira-kira insomnia itu muncul lagi, mulai tidur yang lebih larut lagi. Apa sih yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, bisa Bu nanti datang aja ke PKK atau bisa kontak kami supaya kita bisa ngobrolin lagi sebenarnya hal apa yang bisa lebih membantu Ibu nantinya gitu. Oke Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Boleh sharing nggak? Iya. Soal nggak bisa tidur.
Jadi saya pernah ngalamin nggak bisa tidur itu mungkin karena kita sendiri yang memaksakan untuk, misalnya gini, saya waktu itu lagi dalam tanda kutip gila aplikasi apa ya waktu itu di HP. Oh itu saya ikutin terus nggak terasa sampai malam itu sekitar jam 11 sampai jam 12 mata capek, tapi pikirannya itu masih kepada aplikasi itu, susah tidurnya gitu. Terus saya mikir oh ini pasti karena yang tadi itu, dan itu waduh sangat terpengaruh di pikiran saya, itu kayaknya nggak bisa tenang gitu. Jadi pun tidur itu nggak gelisah gitu ya, malah mengganggu teman tidur saya yang dia juga yang sudah tidur, jadi enggak ini. Nah saya menyadari ya, harusnya kita menyadari apa sih yang membuat kita nggak bisa tidur. Jadi apa? Kebanyakan itu yang saya, ya karena saya juga sharing sama teman-teman bilang, udah kalau sudah jam 9 itu HP taruh gitu loh. Karena biasa kalau jam 9 itu kan pekerjaan rumah sudah selesai, anak-anak saya juga sudah punya anak 3, itu mereka juga sudah selesai, TV acara TV kalau ngikutin nggak bakalan habis gitu. Artinya kita punya kesadaran sendiri untuk stop, ini waktunya istirahat gitu. Jadi mungkin sugesti itu juga harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa badan kita ini perlu istirahat gitu. Nah itu setelah itu baru ada teman yang menyarankan udah ikutan yoga aja. Kalaupun nggak ikut yang gerakan seperti itu, paling tidak ketenangannya itu lo tarik nafas sama ya seperti itu yang diinin. Akhirnya iya betul. Itu dulu saya kalau susah tidur baru jam 3 pagi baru tidur. Nanti kan jam 5 sudah harus bangun, udah harus nyiapin apa-apa yang di rumah gitu tuh, badan nggak fit lah artinya, terus jatuh sakit seperti itu. Nah itu sih yang sharing saya tentang nggak bisa tidur itu. Ya, Oke, ya, terima kasih Bu Yuni, betul banget tadi yang saya ambil highlight poinnya adalah kita harus mengenal dulu apa yang tadi saya katakan juga sebelumnya ya. Apa sih yang kita rasain, apa sih yang kita pikirin, apa sih yang menjadi penyebab kita tuh sulit untuk tidur, apanya gitu, proses seperti apa. Mungkin kita bisa mulai menjajaki dari mulai malam hingga menuju tidur tuh biasanya yang kita lakukan tuh apa sih gitu. Untuk bisa membantu kita juga mendapatkan akarnya atau mendapatkan problemnya sepertinya di sini nih gitu. Dan sebetulnya ketika kita sulit tidur ya, kita tuh nggak usah pasang target sebenarnya. Pasang target saya harus ini enggak. Karena semakin pasang target, saya harus tidur jam 12. Itu ketika kita tidak bisa tidur makin stres. Makin nggak bisa tidur lagi. Jadi ya sudah, lakukan saja relaksasi atau pernapasan seperti tadi yang saya lakukan gitu, atau mungkin dengan metode lain. Kalau tadi Bu Yuni dengan yoga seperti itu ya, nggak apa-apa, lakukan saja itu untuk membantu kita bisa lebih rileks, lebih tenang, lebih santai, dan akhirnya bisa tertidur gitu. Nanti mulai dilihat progresnya, oh kemarin saya tidurnya baru bisa jam 4, lama-lama jam 3, oh lama-lama jam 2, oh lama-lama jam 1, dan akhirnya maju terus begitu. Jadi kalau menurut saya sih tidak usah ditargetkan ya. Kalau ditargetkan malah jadi tambah bikin cemas gitu. Aduh udah jam 12, saya belum bisa tidur nih gitu. Itu malah jadi lebih membebani. Mungkin aku lanjutin sedikit ya sebelum akhirnya waktunya habis nih ya. Ya, silahkan Mbak Jess. Nanti kalau rekan-rekan masih ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja ya, supaya nanti setelah Mbak Jessica selesai menyampaikan materi, aku bisa langsung tanyakan. Oke, silakan Mbak Jess. Oke, lanjut dulu ya. Di next slide-nya. Oke, ini adalah contoh seperti yang tadi aku bilang. Ini adalah contoh mindfulness dalam keseharian, di mana sebetulnya mindfulness ini lebih ke full attention ya. Jadi mindful tuh caranya macam-macam. Bisa dengan bernafas seperti tadi, teknik bernafas, atau mungkin dengan yoga, atau mungkin dengan meditasi. Tapi kita juga bisa mindful di berbagai aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti apa sih? Coba next. Nah, ini mungkin kita bisa mencoba keseharian kita untuk bisa lebih mindful. Jadi yang paling penting adalah kita tidak mengawali hari dengan terburu-buru ya rekan-rekan ya.
Karena kalau sudah terburu-buru itu biasanya nggak mindful lagi tuh, udah cemas, takut telat, macet dan bla 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 segala macam gitu ya. Apalagi kalau ini kita alami sebelum PSBB kemarin yang macetnya luar biasa banget gitu kan. Jadi awali hari tuh jangan terburu-buru, kasih waktu dulu ketika kita bangun tidur itu untuk bisa bernafas sehingga kita benar-benar bisa sadar. Karena seringkali ketika kita bangun tidur itu tuh jarang orang yang sudah benar-benar sadar melakukan banyak hal gitu ya, dan langsung pergi ke dapur, ambil minum, ambil makan, itu tuh udah dalam kondisi setengah sadar. Jadi pastikan dulu bahwa kita duduk, tarik nafas dulu, sampai kita benar-benar sadar bahwa kita sudah bangun gitu. Kemudian mandi juga, saat mandi rasakan air yang membasahi tubuh, cium aroma sabun yang digunakan, seperti itu salah satu contoh kita bisa mindful ketika kita sedang mandi gitu. Terus rasakan perbedaannya tadi sebelum dan sesudah kita mandi, wah segernya beda ya gitu. Saat sarapan juga kasih waktu kita untuk sarapan. Kadang kita tuh sarapan sambil nonton TV, sambil balas email, sambil kerja, sambil buka handphone. Coba fokus sama makanan yang nanti ini mungkin pas makan siang bisa dipraktekin ya. Kira-kira wanginya masakan atau makanan yang ada di depan mata kita tuh seperti apa sih, kemudian mulai kecap rasanya, oh ini ada rasa asin, oh ada rasa ini. Jadi kita fokus hanya makan saja gitu. Itu kan sebenarnya nggak lama ya, kita makan sekitar paling 20 paling lama 2-30 menit orang tuh makan. Nah, kayak saya rasa sih tidak masalah untuk kita memberikan waktu sesingkat itu untuk fully mindful eating. Lanjut lagi. Oke, nah sebelum pergi kita ingat kembali apa yang perlu kita bawa, jangan terburu-buru. Mungkin kita bisa kasih senyuman ke diri kita supaya kita buka pintu keluar pagar tuh lebih ready gitu, lebih siap memulai hari. Lanjut lagi slide-nya. Oke, nah ini kita kalau mungkin buat kita yang mengemudi kendaraan sendiri juga kita bisa rasain biasanya seiring kita otomatis nih, seiring kita jago mengemudi, kita biasanya udah nggak mikir lagi belok kanan kiri, ganti kopling, gas, rem. Coba memulai untuk merasakan lagi seperti kita mengemudi di awal-awal pertama kali, bukan merasakan cemasnya ya, tapi lebih merasakan bahwa kita fully attention sama apa yang sedang kita kendarai gitu, dan jalanan juga. Begitu juga ketika kita menggunakan transportasi umum, karena kita sibuk melihat handphone. Kita nggak ngeh siapa yang lewat di depan kita, apa yang terjadi di sekitar kita, sampai mungkin saja tiba-tiba kereta terlewat lah atau gimana, tapi itu yang bikin kita jadinya nggak aware sama kondisi di sekitar, begitu juga dengan kondisi kita sendiri. Kemudian setelah ada di tempat kerja atau di kampus gitu nantinya ya, mungkin banyak hal yang terjadi ya, ada bad news, ada hal-hal yang membuat kita nggak merasa senang segala macam. Terus kamu merasa mulai depres. Nah, ketika saat-saat seperti itu, ketika mulai kelabakan sama beban kerja yang tiba-tiba bertambah ya, tiba-tiba ada yang minta ini, minta itu, kemudian permintaannya juga sulit untuk dilakukan, tarik nafas dulu. Jangan terburu-buru langsung panik menyelesaikan, tarik nafas dulu, sampai bisa berpikir, oke, saya mau ngerjain yang mana dulu ya, gitu. Karena biasanya orang saking merasa terlalu banyak yang dikerjakan sampai overwhelm. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang bisa dikerjain ketika overwhelm itu justru. Gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalkan makan, kalau bisa jangan di meja kerja, pisahkan antara meja kerja dengan makan. Karena biasanya kalau udah makan di meja kerja pasti godaan buat makan sambil kerja itu besar sih gitu. Oke, lanjut. Nah, di akhir hari, seperti tadi mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, oleh Bu Yuni salah satunya, istirahatkan tubuh sebelum tidur begitu ya, mulai rileks badan dulu, tarik nafas dulu, mulai ngerasain kasur yang menjadi tempat untuk rebahan seperti apa begitu ya. Terus kemudian rasain situasi atau suhu ruangan yang ada di kamar kita. Lalu tarik nafas perlahan sehingga badan kita lebih rileks dan akhirnya kita bersiap buat tidur. Seperti itu. Jadi sebenarnya sehari-hari itu bisa banget kita mindful ya gitu. Bisa
bisa banget kita melakukan hal ini gitu dalam satu hari penuh gitu. Oke, nah ini contoh singkatnya manfaat dari mindfulness ini apa sih gitu di slide selanjutnya. Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa manusia itu sebetulnya kalau menurut penelitian di Harvard ya 49% dari waktu ketika dia sadar itu habis untuk memikirkan sesuatu yang tidak mereka lakukan atau tidak nyata atau tidak terjadi. Karena dari segitu sulitnya sebetulnya manusia untuk berada di momen saat ini, sehingga pikiran kita tuh seringkali habis memikirkan masa atau peristiwa yang sudah lewat, sehingga mulai tuh aktif rasa penyesalan, rasa-rasa kecemasan, dan kemudian habis juga untuk memikirkan masa depan, dimana ketika kita mulai memikirkan masa depan, mulai secara nggak sadar kita mulai mengaktifkan kecemasan kita. Karena kita nggak tahu hari esok seperti apa. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk berpikir, wah seharusnya saya dulu begitu. Atau mungkin ketika kita memikirkan masa depan, aduh gimana kalau gini, aduh gimana. Jadi mulai muncul kecemasan, rejection, kecemasan itu muter-muter terus. Sehingga bikin pikiran kita jadi nggak bisa fokus gitu. Itu yang akhirnya membuat orang jadi merasa kurang bahagia. Maka disinilah mindfulness itu lebih membantu kita untuk bisa ada here and now, sehingga goals-nya nanti adalah membuat kita jadi merasa cukup dan bersyukur akan apa yang kita miliki sih. Dan memang hasil penelitian juga mengatakan kalau orang yang mindful itu tuh dalam relasi jadi lebih hangat, lebih friendly. Nah kalau orang-orang ini menjadi satu gitu ya, bayangkanlah lingkungan kita akan semenyenangkan apa sih gitu. Seperti itu. Jadi itulah sebenarnya kenapa akhirnya hal-hal kayak gini juga diaplikasikan di organisasi ya gitu. Selain itu pikiran juga jadi lebih rileks, lebih tenang, dan ya kita yang terbiasa mikir kemana-mana itu akhirnya bisa mulai menyatukan kembali pikiran kita gitu, lebih bisa fokus. Itu aja mungkin. Slide terakhir yang bisa saya kasih adalah nih, kita tidak bisa menghentikan gelombang kehidupan, tapi kita harus belajar bagaimana berselancar untuk menghadapi gelombang tersebut. Itu sekian dari saya. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan atau bagaimana? Saya serahkan ke Kak kembali. Ya, terima kasih Kak Jessica. Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 kami berikan karena memang waktu kita juga akan habis. Tapi jikalaupun rekan-rekan masih merasa sungkan untuk bertanya secara langsung di grup ini, kami meminta kesediaan kita nanti dapat mengontak UPKK langsung melalui WA. Kalau memang mau berjanji dengan Mbak Jessica sebagai psikolog kita di UPKK dan UKI, boleh nanti kami aturkan jadwal begitu supaya memang kita dapat tertolong dan terbantu di dalam mulai mungkin menata mindful ataupun beberapa hal-hal. Karena kadang-kadang jiwa kita itu nggak sehat ya dimulai dari pikiran kita ya. Makanya kita bukain tema tentang mind renovation gitu, supaya memang kita bisa hidup sehat, kita bisa berperilaku sehat. Bahkan tadi kalau di closing Mbak Jessica sampaikan, orang-orang sekitar kita juga pun akhirnya sehat, karena ada orang yang sehat secara jasmani, mental, spiritual, memberikan aura positif di tengah-tengah mungkin begitu banyak tuntutan pekerjaan mungkin, ataupun atmosfer yang kurang nyaman bagi kita. Iya. Jadi memang kami berharap topik kita kali ini terus mengasah begitu ya, motivasi kita untuk belajar berproses mindful dan juga akhirnya menjadi orang-orang yang mindful di tengah-tengah kondisi pandemik yang mungkin saat ini kita nggak sering-sering ketemu sama rekan kerja kita, tapi bukan nggak mungkin ada begitu banyak tuntutan kerjaan yang harus tetap kita kerjain, benar ya? Iya. Karena kan kadang-kadang kalau kita nggak secara physically di kampus, bukan nggak mungkin beberapa kerjaan itu harus tetap dikerjakan. Jadi pikiran kita kemana-mana. Mana-mana. Atau rekan-rekan mahasiswa nih, tahu banget pastinya, apalagi yang bimbingan skripsi gitu ya. Mau bimbingan gimana kalau sifatnya online, apalagi mungkin pembimbingnya juga sibuk. Jadi akhirnya dia juga mudah frustasi. Sekarang sih mungkin beberapa adik-adik mahasiswa udah melewati fase itu ya, karena udah masuk dalam liburan. Tapi yang saya yakini nih yang masih dalam proses pembimbingan skripsi, sampai dia ujiannya selesai dan revisinya selesai, nggak akan bisa tidur nyenyak nih. Mungkin tadi juga sama kayak Linda begitu ya, tidur 1 jam cuman untuk menghangatkan pikiran sebentar, habis itu pusing lagi gitu ya. Tapi berharap momen mindful ini bisa menolong kita bersama-sama untuk
sadar diri kita di mana kita berada here and now, begitu ya. Rasakan perasaan kita dan pelan-pelan menata perasaan kita. Dan tadi ingat kata Mbak Jessica, emosi negatif positif itu nggak ada sebenarnya. Itu kitanya aja yang berasumsi. Cuman bagaimana akhirnya kita menghargai emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Sehingga akhirnya termuncul dalam sikap perilaku hidup yang mungkin bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi kitanya sehat ya, orang sekitar kita juga sehat. Begitu. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak.